Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami qati'i thariq. Fasal menjelaskan hukum-hukum begal, hukum-hukum perampok yang berhubungan dengan perampok. Wasumya bidali, dinamai qati'i thariq, dinamai perampok limtina inas min suluki thariq, karena manusia tercegah melewati jalan tersebut, khaufan minhu, karena takut kepada begal tersebut, karena takut kepada perampok tersebut. Wahwa begal tersebut muslimun mukalamun, orang muslim, orang Islam yang balik berakal, lahu syaukah, yang mempunyai kekuatan. Fala yustaratu fihi dukuratun, maka tidak disyaratkan begal tersebut harus laki-laki walaupun perempuan jika melakukan begal, ya dimaksudkan disebut dengan begal, disebut dengan perampok. Wala adadun, dan tidak disyaratkan harus berkelompok walaupun satu orang. Jika seorang tersebut mempunyai syauka, mempunyai kekuatan untuk membegal, maka wajib terkena hukum qati'i thariq. Fakhraja bi qati'i thariq, dengan bahasa qati'i thariq mengecualikan al-mukhtalisul ladzi yata'aradu li akhiril qafilati, yaitu mengecualikan copet. Copet yaitu orang yang mengincar harta orang lain dari belakang. Wa yata'amadul harab, copet tersebut mengandalkan lari. Jadi beda antara hukum copet dan hukum perampok, beda-beda lagi. Wa qata'u thariq ala arba'ati aqsamin, begal tersebut terbagi kepada 4 bagian. Al awalu madkurun fi qaulihi, yang pertama disebutkan di dalam ungkapan Kiai Musonib, in qatalu ay amdan udwanan mayyukafiunahu wa lam yakhudul malaku tilu hatsman. Yang pertama, si begal tersebut membunuh orang lain dengan secara sengaja, dengan secara zalim kepada orang yang sepadan, walam yakhudul mala, akan tetapi tidak mengambil harta yang dibegal, maka kutilu hatsman, wajib dibunuh si pembegal tersebut, si perampok tersebut. Ketika si pembegal, si perampok hanya membunuh orang yang liwat tapi tidak mengambil hartanya, maka bagi si pembegal wajib dibunuh kembali. Wa in qatalu khoto'an, jika si pembegal membunuh dengan secara tidak sengaja, au shibha abdin, atau membunuh shibh amdin, au malam yukafi'unahu lam yuktilu, atau membunuh kepada orang yang tidak sepadan, maka tidak wajib dibunuh kembali si pembegalnya. Surahnya, penjelasannya, maksudnya ketika si pembegal qatalu amdan, membunuh dengan secara sengaja murtadan kepada orang murtad, yang dibegalnya orang murtad, auzanian musonan, atau yang dibegalnya orang yang berzina muson. Berzina muson yaitu orang yang sudah mempunyai suami istri, yang sudah bersuami ataupun yang sudah beristri berzina kepada orang lain. Atau yang dibegalnya tarika sholat, yang orang yang meninggalkan sholat, begitupun ba'da amril imam, sudah ada perintah dari imam. Auma yastahikuna alaihil kisos, atau si pembegal tersebut membunuh orang yang sudah ditetapkan kisos, maka bagi si pembegal tidak wajib dibunuh kembali. Si pembegal kebetulan membunuh orang yang murtad, maka bagi si pembegal tersebut tidak harus dibunuh kembali. Ataupun si pembegal tersebut, si perampok tersebut kebetulan membunuh orang yang berzina muhsan, maka bagi si pembegal tidak wajib dibunuh kembali. Au qutilu malam yukafiuhu kawaladihim. Ataupun si pembegal tersebut membunuh orang yang tidak sepadan, misalkan si pembegalnya orang tua, yang dibegalnya anaknya, maka tidak wajib dibunuh kembali si pembegal tersebut. Wasani madkurun fi qaulihi, yang kedua, begal yang kedua disebutkan di dalam ungkapan Kiai Musonif, fa in qatalu wa akhadul mala aini sobasir qatif aksaru kutilu wasulibu. Ketika si pembegal tersebut membunuh yang dibegal, si pembegal tersebut membunuh sekaligus mengambil hartanya yang sudah mencapai kepada nisab pencurian. Nisab pencurian yaitu rubu dinarin, 1/4 dinar, setara dengan 1,11 gram. Kalau dikonversi kepada rupiah kurang lebih 1.200.000. Si pembegal tersebut membunuh sekaligus mengambil harta yang dibunuh, maka konsekuensi bagi si pembegal tersebut kutilu wasulibu, harus dibunuh kembali dan harus disalib.
ala khosyabatin, dipangpang di atas kayu, wanahuya ataupun sesamanya kayu seperti tiang listrik ataupun yang lain. Lakin ba'da ghuslihim, akan tetapi menyalibnya si perampok tersebut sesudah memandikan, wa takbirim, sudah mengkapani, wa sholatu alaihim, dan sudah mengelatinya. Ketika sudah dipandikan, sudah dikapani, sudah disolati, maka boleh disalib. Wasali sumadkurun fi qaulihi, begal yang ketiga diungkapkan di dalam ungkapan Kiai Musonib, wa in akhodul mala walam yuktalu, si begal tersebut hanya sekedar mengambil hartanya, tapi walam yuktalu, tidak membunuh kepada yang dibegal, maka konsekuensinya aini sobu syarikob aksaro min hizin, si pembegal tersebut mengambil hartanya saja yang sudah mencapai kepada batas nisab pencurian, yaitu rubu dinarin, 1/4 dinar, setara dengan kurang lebih 1.200.000. Maka ketika si pembegal hanya sekedar mengambil harta tapi tidak membunuh, konsekuensinya tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin, harus dipotong dengan seling tangan kanannya dan kaki kirinya. Tuqta'u minhum awalan yadul yumna warjul yusra, ketika si pembegal tersebut melakukan pembegalan pertama, maka wajib dipotong tangan yang kanan dan kaki yang kiri. Pain adu payus rohum wa yumnahum yuktani, jika si pembegal melakukan begal yang kedua hanya mengambil hartanya tapi tidak membunuh, maka wajib dipotong tangan yang kiri dan kaki yang kanan. Jadi yang pertama tangan kanan dan kiri, jika melakukan pembegalan yang kedua maka wajib dipotong tangan yang kiri dan kaki yang kanan. Pain kanatil yumna aurijulu yusra mafkudatin iktafa bil ma'khudi fil asl, jika si pembegal tersebut tidak mempunyai tangan yang sempurna maka wajib dipotong dengan kira-kiranya yang harus dipotong. Warobi umatkurun fi qaulihi, yang keempat, begal yang keempat diungkapkan di dalam ungkapan Kiai Musonib, pa in akhodul marin pisabi, pa in akhodul marin pisabili ayatoriki walam yakhudu. Pain akhoful marim pisabil aitoriki walam yakhudu, si begal tersebut tidak membunuh, tidak mengambil hartanya, cuman sekedar akhofu, hanya sekedar menakut-nakuti orang yang lewat. Maka bagi konsekuensinya bagi imam, hubisu, si begal tersebut wajib dipenjara, wajib dibuih. Si begal tersebut malan walam yakhudu malam walam yuktalu, begal tersebut tidak mengambil harta, tidak membunuh, hanya sekedar menakut-nakuti, maka bagi si imam harus menangkap si begal tersebut dan hubisu, wajib memenjarakan si begal tersebut, aipigoiri maudiim wa uziru, dan ditakzir, diberi peringatan agar si begal tersebut tidak melakukan perkara yang perkara tadi. Jadi yang keempat, bagian yang keempat, si begal tersebut tidak membunuh, tidak mengambil harta, hanya sekedar menakut-nakuti, maka konsekuensinya si begal tersebut harus dipenjara dan ditakzir supaya tidak melakukan perbuatan yang tadi. Wa man taba minhum ayqudhu utari qoblal qudrati minal imami alai saqatat anhul hudud ayal mukubatul mukhtasatu biqati itari. Bagi siapapun bagi si pembegal tersebut jika bertobat, maka tidak ada had bagi si pembegal tersebut. Jadi ketika si pembegal bertaubat sebelum tertangkap oleh imam, tapi belum melakukan pembunuhan, belum melakukan pencurian, hanya sekedar baru bergabung kepada kelompok begal tapi tidak melakukan pembegalan lalu ia tobat, maka bagi si imam bagi si imam harus memaafkannya. Dan tidak harus terkena hukum hadnya had qati intori. Walayaskutu bakil huda alillahi ta'ala kasina wasirwa ba'da taubat, akan tetapi tidak gugur had yang lain seperti misalkan haknya Gusti Allah seperti zina, mencuri, ataupun misalkan zina, mencuri, maka walaupun setelah taubat hadnya itu masih tetap berjalan. Beda dengan qati itorik, jika baru ia bergabung tapi ia belum melakukan pembunuhan, belum melakukan pencurian, hanya sekedar baru bergabung dan ia bertobat, maka tidak ada hukum had bagi si qati itorik yang sudah bertobat. Wa fuhima min qaulihi, bisa dipaham di dalam ungkapan Kiai Musonib, wa ukhida, lafad ukhida bidomi awalihi, menggunakan domah awal ukhida.
bil hukuki ailati yatata'alaku bil adamin kakisos wa hadikoda farodhimalin anahu la yaskutu syai'un minha. Jika seseorang tersebut melakukan yang berhubungan dengan hakul adami seperti kisos, membunuh harus dibunuh kembali, haddu kodab seperti melukai anggota badan maka harus dilukai lagi anggota badan, wadurrodimali atau misalkan mengembalikan harta si orang tersebut mencuri harta orang lain maka wajib mengembalikannya, annahu la yaskutu syai'un minha, maka perkara tersebut tidak gugur. Ankoti torik bitaubatin, dari si pembegal tersebut walaupun si pembegal tersebut sudah bertaubat. Jadi ketika si pembegal tersebut sudah melakukan pembunuhan kepada orang lain walaupun ia bertobat, tapi tetap harus wajib kisos. Atau si pembegal tersebut mengambil harta orang lain lalu ia bertobat, tetap harus mengembalikan harta orang lainnya. Wahwa kadzalik, akan tetapi hukum yang benar seperti tersebut. Faslun bi ahkami siyal wa islafil bahaim, wallahu a'lam bishawab.